Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan bimbingan hidayah kepada kita semuanya. Hingga di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih membimbing kita, masih menunjukkan kita di dalam kebenaran Islam, di dalam kenikmatan iman, dan tentunya terlebih daripada itu semua Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk terus belajar di dalam memahami agama kita kali ini. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran terkait dengan bahasa Arab. Yang kita tahu semuanya bahwasanya bahasa Arab ini adalah bahasa yang sangat penting bagi kita kalau kita ingin memahami tentang agama kita, yaitu agama Islam ini. Karena dalam bahasa Arab, kita bisa membuka kunci dan rahasia dari maksud-maksud Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an maupun juga yang ada dalam sunnah Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqa biha, ya, karya dari Dr. Fi Abdurrahman yang diterbitkan oleh Jamiah Islamiyah Madinah. Kita pada pertemuan sebelumnya telah menyelesaikan latihan yang kelima dari pelajaran yang kelima yang ada di halaman 30 dari bukunya. Nah, silakan dibuka bukunya halaman ke-30. Bagi yang belum memiliki buku, silahkan bisa di-download di deskripsi dari kajian kita kali ini. Baik, nah kita masuk sekarang latihan yang ke-6. Ya, langsung saja di sana perintahnya. Latihan ke-6 adalah sahih, ya. Sahih, benarkan. Benarkan at-tarkibat, ya, susunan-susunan at-taliyah. Berikut ini. Jadi kita diperintahkan untuk membenarkan susunan yang ada dalam soal-soal di latihan kali ini. Nah, baik. Nah, susunannya yang benar bagaimana? Yang benar di sini adalah bentuknya adalah bentuk mudhaf ilaih, ya, atau bentukan kata majmu'. Yang mana kaidah sebelumnya dalam membentuk kata majmu' ini, ya, dari kata benda, ya, maka yang pertama itu bentuknya adalah nakiroh, ya, tanpa alif lam, dan kemudian yang kedua dengan alif lam. Nah, kemudian setelah itu kata yang pertama nanti ketika tidak ada yang mempengaruhi maka dia berharokat dhammah, ya, bukan tanwin tapi dhammah biasa. Sedangkan kata yang kedua dia berharokat kasroh, ya, bukan kasroh tanwin karena ada alif lam yang di sana. Nah, baik, coba sekarang kita cocokkan dari soal-soal yang ada di latihan ke-6 ini. Yang pertama di situ ada al-qalamut thalibi. Nah, al-qalamut thalibi. Ini ya jelas ini adalah susunan yang salah karena kita diperintahkan untuk membenarkan. Nah, pertanyaan sekarang kesalahannya apa di sini? Dari al-qalamut thalibi. Dalam bentukan kata majmu' atau mudhaf ilaih ini kesalahannya apa di sini? Ya, kesalahannya di kata yang pertama. Kata yang pertama itu dia adalah bentuknya tanpa alif lam, ya, tanpa alif di depannya. Sehingga yang benar bukan al-qalamu, tapi langsung qalamu, alif lamnya dihilangkan. Sehingga menjadi yang benar adalah qalamut thalibi. Nah, qalamut thalibi. Baik. Terus yang berikutnya, yang sebelah kirinya, ya, di sana ada kata babu as-sayyaratu. Nah, babu as-sayyaratu. Kalau kata yang pertama tadi,
Ya, kalau al-qalamu at-thalibi ini tidak ada maknanya ya. Tapi kalau al-qalamu at-thalibu masih ada maknanya, yaitu penanya penanya murid itu. Afan, bukan. Jadi kalau di al-qalam at-thalibu juga maknanya kurang pas ya, kurang pas karena ini harusnya menjadi sifat nanti. Dan ini tidak bisa mensifati dengan kolam dan pena. Maka tidak pas kalau sama-sama dengan alif lam. Nah, kalau tanpa alif lam maka dia menjadi qalamut thalibi, maknanya menjadi jelas, yaitu penanya murid itu atau penanya santri itu. Nah, karena kalau dibaca al-qalamu at-thalibu nggak bisa pena yang santri, mana ada pena yang santri ya. Ya, jadi tidak pas seperti itu. Nah, jadi dan itu pun juga belum menjadi sebuah kalimat. Nah, kalau ini qalamut thalibi yang benar yang pertama. Yang kedua, babu as-sayyaratu. Nah, di mana kesalahannya? Ya, kesalahannya ada di harokat ini, kata yang kedua. Di situ harokatnya as-sayyaratu dhammah. Yang seharusnya benar adalah harokat apa? Kasrah ya. Hingga dibaca yang benar babus sayyarati. Taib. Nah, taib yang ketiga, baris kedua ya. Bintu Hamidun. Nah, bintu Hamidun. Nah, insya Allah ini jelas ya kesalahannya di mana, yaitu kata yang kedua. Kata yang kedua harusnya dia berharokat kasroh. Tinggal dibaca yang benar adalah bintu Hamidin. Ya, bintu Hamidin. Baik, nah yang berikutnya yang keempat. Nah, sebelah kirinya ar-rasulu Allahi. Nah, di mana kesalahannya? Kesalahannya adalah alif lam di depan. Ya, kalau dibaca ar-rasulu Allahu juga mananya ya malah bisa berbahaya ya. Ar-rasulu Allahu ya. Maka rasul yang Allah itu, nah rasul yang disembah, maka ini bisa menjadi syirik. Na'udzubillah ya. Maka yang betul alif lam ini dihilangkan sehingga menjadi rasulu Allahi. Ya, jadi rasulnya Allah atau utusannya Allah. Baik. Nah, berikutnya yang kelima, ya baris ketiga. Ismu al-walada. Nah, ismu al-walada. Kesalahannya di mana? Kata kedua. Kata keduanya harusnya berharokat apa yang terakhir? Itu berharokat kasroh. Sehingga yang benar adalah ismul walidi. Ya, ismul waladi afan. Ismul waladi. Yang maknanya adalah namanya anak itu. Nah, baik. Yang terakhir di latihan ke-6 ini yaitu apa ini? Ibnun al-mudarrisi. Ibnun al-mudarrisi. Nah, apa di situ kesalahannya? Kesalahannya yang kata pertama berharokat tanwin ya, sehingga seharusnya tidak perlu ditanwinkan. Yang benar adalah ibnu al-mudarrisi atau disambungkan menjadi ibnul mudarrisi. Yang artinya adalah putranya Pak Guru. Nah, baik. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini jelas ya bagaimana kita mendeteksi kesalahan dan kemudian membenarkannya dari susunan pembentukan kata majmu' ini. Baik, alhamdulillah. Baik, sekarang kita lanjutkan pada latihan yang ke-7. Baik, latihan yang ke-7. Masih di halaman yang sama, halaman ke-30, latihan yang ke-7. Latihan yang ke-7 di situ ada contoh. Contohnya Muhammadun. Kemudian kata Muhammadun ini ketambahan kata seru, kata panggilan. Ya, artinya itu wahai, hai, panggilan ya, hai. Sehingga ketika ada panggilan ini, dia berubah. Nah, untuk nama-nama yang sebelumnya bertanwin, maka dia kemudian hilang tanwinnya, menjadi dhammah biasa. Ini salah satu bentuk dari kata panggilan. Nanti kalau misalkan dengan apa yang dipanggil itu kata majmu', misalkan kayak Rasulullah atau Nabiullah, itu ada bentuknya sendiri. Tapi di sini kita masih menggunakan kata tunggal untuk panggilannya. Ya,
Kata ya masuk ke dalam kata tunggal yang sebelumnya bertanwin, maka dia hilang tanwinnya menjadi dhammah biasa. Sehingga contohnya di situ ada kata Muhammadun menjadi ya Muhammadu. Nah, kemudian kata Ustadzun ya Ustadzu. Ya. Khalidun ya Khalidu. Ya. Waladun ya Waladu. Nah, baik. Nah, di situ jelas insya Allah gampang ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Dan latihannya dari yang ketujuh ini, perintahnya adalah Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Bacalah dan tulislah dengan meletakkan harokat ya pada akhir dari masing-masing kata berikut ini. Nah, yang pertama, ya saya bacakan tanpa harokat huruf terakhirnya. Ya Ali. Kemudian yang kedua, ya Abbas. Ya, ketiga ada Syekh. Keempat ada ya Syekh. Kelima, ya Rojul. Keenam, ya Sir. Ketujuh, ya Ammar. Ya, kedelapan, Duktur. 9, ya Duktur. Nah, ini kalau dibaca tanpa harokat huruf terakhirnya. Nah, sekarang perintahnya adalah dilengkapi dengan harokat dari huruf terakhir tersebut. Baik, ya mudah-mudahan difahami perintahnya ya. Silahkan dikerjakan, ditulis, dan selesai ditulis nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, sambil menulis ya, kita bacakan artinya ya. Ini kan kebanyakan nama-nama ya. Jadi, ya Ali, ya wahai Ali. Ya Abbas, wahai Abbas. Nah, Syekh, ya ini artinya adalah ya guru atau orang yang disepuhkan, yang dituakan. Ya Syekh, wahai Syekh. Ya Rajul, ya wahai laki-laki. Nah, terus Yasir, nama orang Yasir. Ya Ammar, wahai Ammar. Nah, Duktur, ya Duktur. Doktor ya, udah bahasa dokter. Ya Duktur, yaitu manggil wahai doktur. Nah, itu maknanya dari kata-kata ini. Nah, sudah sambil ditulis, silakan ditulis. Dan kemudian sekarang kita cocokkan harokat terakhirnya ya. Harokat dari huruf terakhir dari masing-masing kata ini. Baik, yang pertama, ya Ali. Gimana harokatnya ini terakhir? Aliyun, aliyan, aliyin, atau aliyu, aliya, aliyi. Ya, yang betul adalah ya aliyu ya. Dhammah tanpa tanwin. Ya aliyu. Nah, di depannya ada ya-nya. Baik, sama. Yang kedua, ya Abbas. Apa ini harokat terakhirnya? Abbasun, Abbasin, Abbasun, atau Abbasa, Abbasi, Abbasu. Ya, mana kira-kira? Ya, yang betul adalah ya Abbasu ya. Su dhammah tanpa tanwin karena ada ya di depannya. Nah, terus berikutnya Syekh. Syekh ini tanpa ada ya di depannya, maka dia menjadi kata aslinya, yaitu kata benda asli. Tidak ada alif lam di depannya, maka di belakangnya pakai tanwin. Dan harokat aslinya adalah dhammah, maka dia menjadi Syekhun. Nah, Syekhun. Nah, kata Syekhun kemudian kemasukan kata huruf ya atau nada panggil di kata panggil di depannya. Wahai Syekh. Ya, maka dia berubah harokatnya menjadi ya Syekhu. Dari Syekhun menjadi Syekhu. Baik, berikutnya ya Rojul. Ya, ada ya-nya, dia cukup dengan dhammah biasa. Ya Rojulu. Nah, ya Sirun. Nah, ya Sirin nama lengkap ya. Ya-nya di sini bukan nada panggil. Ya, bukan dibaca ya Sir, bukan Sir namanya bukan, tapi ini lengkap ya Sir. Nah, karena ini tidak ada nada panggil, tidak ada kata panggilnya, maka di belakang tetap berharokat tanwin ya Sirun ya. Kalau ditambahi kata panggilan, ya maka menjadi ya Sir, ya-nya 2 kali karena ya yang kedua itu nama termasuk kata aslinya ya. Ya Sir, jadi jangan terkecoh ya. Harusnya kalau ada ya-nya maka di situ 2 kali. Ya Siru. Nah,
Tapi karena ya-nya satu kali, maka dibaca yasirun. Nah, berikutnya ada ya di sini. Ya, nah ada panggil. Ya Ammarun ya. Afwan. Ya Ammaru ya. Domah biasa karena ada ya-nya. Ya Ammaru. Terus berikutnya duktur. Apa? Dukturun ya, dukturun karena tidak ada ya-nya di depan. Nah, ketika ada ya-nya di depan, maka ini ya dukturu. Nah, ya dukturu. Taib, alhamdulillah ya. Kalau gitu, mudah-mudahan ini bisa difahami ya dari latihan-latihan yang ada di pelajaran kelima ini, dari latihan pertama sampai latihan yang ke-7 sudah kita selesaikan. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita sambung dengan latihan yang ke-8. Baiklah para pemirsa Robbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertemuan kali ini kita cukupkan sekian dengan tetap mengharap hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memohon agar diberikan kekuatan keistiqomahan ya dan juga kesabaran di dalam belajar bahasa Arab ini. Karena kalau kita tidak sabar ya kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal insya Allah. Taib, nah, jadi seperti itu kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.